Engagement itu seperti interaksi ya yang kita hasilkan dari konten gitu berupa like, pokoknya interaksi ya, share, komen gitu ataupun save gitu jadi dari konten yang kita buat itu dampaknya apa ke audiens gitu. Kalau engagement tuh lebih ke interaksinya ya. Tolak ukur dari keberhasilan campaign atau suatu perancangan sosial media branding gitu itu nggak bisa diukur dari followersnya aja gitu, tapi yang lebih penting adalah interaksi sama audiens itu seperti apa gitu. Hai Mas Yang, kembali lagi bersama saya dan Minmax Nana. Jadi ya kembali lagi bersama kita di sini. Saya Jose dan Minmax Nana. Saya sebagai videografer dan Minmax Nana sebagai social media spesialis. Jadi kita hari ini bakal bahas di upskilling yang ke-6 ini, kita bakal bahas tentang engagement versus followers. Betul. Jadi kira-kira lebih penting mana lebih nih? penting mana? Lebih gitu. penting mana, engagement dulu atau followers dulu? Ini kira-kira buat teman-teman yang baru pertama kali buat tanda kutip growing sosmednya handle handle sosmed, kira-kira mending mana sih engagement? Mending mana nih dari sudut pandang videografer yang menghandle YouTube-nya Maxi Academy ya, kompronya Maxi dan sosmed spesialis gitu. Oke, jadi mungkin kita ke definisi dulu deh. Kira-kira menurut Kak Nana engagement itu apa sih? Engagement itu? Oke, jadi kalau menurut aku ya engagement itu seperti interaksi ya yang kita hasilkan dari konten gitu berupa like, pokoknya interaksi ya, share, komen gitu ataupun save gitu jadi dari konten yang kita buat itu dampaknya apa ke audiens gitu. Kalau mereka suka ya itu bisa nanti juga bisa tembus juga ke followers ya, new follow gitu kalau misalkan suka gitu. Kalau misalkan save nanti bisa dipelajari lagi, misalkan ada konten-konten yang mengedukasi gitu. Oke. Ya betul sih ya, kalau engagement tuh lebih ke interaksinya ya. Harus ada kita bangun. Jadi viewers dan juga setelah orang-orang nonton kontenmu nih atau videomu atau postinganmu terserah apapun itu, step selanjutnya itu apa? Nah itu namanya engagement. Kayak gitu. Nah kalau followers itu adalah tanda kutip itu step selanjutnya setelah engagement. Jadi kan orang-orang nonton dulu nih kontenmu, lihat dulu akunmu kayak gini, terus nanti dia step selanjutnya baru ngefollow. Dan followers ini ya tanda kutip ini lebih berbobot di antara jenis-jenis engagement lainnya gitu ya, karena jangkanya kan panjang ya gitu. Followers itu mungkin lebih ke arah kayak komunitas gitu ya. Jadi kita kayak bisa bangun. Nah, betul. Jadi kayak bisa menjaring audiens gitu. Jadi kayak misalnya dari Maxi Academy, para subscribersnya Maxi Academy ataupun followers IG-nya Maxi Academy itu termasuk dalam komunitas Maxians gitu ya. Kita di sini kalau manggil teman-teman di sini kan namanya Maxians tuh. Jadi yang nonton kontennya kita dan sebagainya kita panggilnya as a Maxians. Jadi itu sebuah komunitas. Nah mungkin kenapa sih kok engagement ini lebih penting Kak Nana daripada followers? Kalau followers itu ada jenisnya yang mungkin mereka ada yang pasif gitu ya, dan ada juga yang mereka aktif gitu. Aktif kalau misalkan pasif itu buat apa juga gitu loh, kalau mereka nggak nge-like, nggak nge-save, nggak komen gitu. Jadi mungkin lebih baik ya kita perbanyak engagement aja gitu, kita bangun interaksi sama audiens, jadi bukan sekedar follow aja. Bukan sekedar follow aja, emang followers itu ya penting juga. Penting juga. Followers itu penting juga. KPI. Bener-bener kita kalau misalnya sebagai social media spesialis atau apa itu kan termasuk KPI guys ya.
Lanjut. Mungkin bagi orang awam ya followers itu sangat followersnya banyak banget gitu. Tapi mereka nggak tahu kualitas followersnya ini seperti apa. Betul. Gitu guys. Aku sering menemui banyak orang-orang bahkan yang tanda kutip kan dulu kalau centang biru tuh nggak bisa dibeli ya. Benar. Nah, kalau sekarang kan centang biru bisa dibeli. Terus pernah tuh lihat ada ya selebgraman gitu yang centang birunya itu ya aku kira itu orangnya terkenal. Berlangganan. Iya, kira itu orangnya terkenal pas aku lihat akunnya dan lihat postingannya dia yang like itu cuman 10, 30 padahal followersnya dia beratus-ratus ribu. Nah, gitu kan. itu udah kelihatan guys. Itu berlangganan dari Meta Verified ya. Nah, gitu. Itu makanya kan kenapa sih kok lebih penting? Karena juga engagement itu tanda kutip kan lebih meramaikan gitu ya dari segi kontennya kita, feedback dan sebagainya itu butuh dan semakin tinggi engagementnya kita, semakin tanda kutip semakin FYP kita. Jadi kayak kalau teman-teman kebaca ya tahu, algoritmanya. Ya nanti bakal konten kita itu bakal direkomendasikan sama sosial media. Jadi kayak platform-platform seperti Instagram, YouTube dan lain-lain. Kalau engagementnya tinggi kayak gitu. Kalau followers itu pasti bakal mengikuti nggak sih? Iya kan? Justru itu kayak bonus dari engagement gitu. Kalau misalkan orang udah ada interaksi sama kita, udah suka sama konten kita, dia mau like, mau share, mau save ya, atau mau bahkan itu bisa ke step selanjutnya yaitu follow gitu. Karena cuma kalau orang udah follow itu mungkin ya itu udah kayak apa ya, itu bonus. Iya kan? Itu nanti masuk dalam komunitas kita kan. Makanya tolak ukur dari keberhasilan campaign atau suatu perancangan sosial media branding gitu itu nggak bisa diukur dari followersnya aja gitu, tapi yang lebih penting adalah interaksi sama audiens itu seperti apa gitu. Misalkan kalau ada interaksi sama audiens pun tapi kayak nggak direspon ya, kayak misal nggak dibalas sama adminnya, itu juga orang ngelihat lah ini banyak yang dianggurin gitu loh, kayak nggak kelihatan ramai. Ya tanda kutip kalau kita nganggurin komunitas kita juga bakal dianggurin gitu kan. Tanda kutipnya followersnya juga pasti bakal lama-lama jadi pasif juga. Iya, jadi kayak aku nggak direspon ya, bisa-bisa aja orang bakal mikir 2 kali gitu untuk unfollow gitu. Mending jadi mungkin lebih penting save ya atau like gitu, karena orang nggak mungkin bakal mikir 2 kali untuk unlike atau unshare gitu, karena orang biasanya kan cuman kayak nge-sharein karena ini penting. Nah, itu kita udah dapat 1 user baru dari situ. Gitu. Jadi lebih penting mana engagement sama followers, itu yang benar adalah engagement. Iya. Gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kalian tahu ada akun Instagram atau YouTube yang followersnya banyak banget, tapi yang nge-like atau yang nge-view itu nggak sampai 1% gitu ya, atau cuman 2% kayak gitu. Nah, itu tanda kutip itu termasuk yang kategorinya itu kurang gitu ya kalau dilihat ya. Nah, mending adalah kalau dia punya subscriber misalnya yang lebih rendah atau apa, tapi at least engagement rate-nya dia itu lebih dari 10% ya, nggak gitu harus banyak, tapi kalau grow terus itu lebih baik gitu. Betul. Ya. Mungkin Kak Nana mau bagiin sharing pengalamannya gimana nih kok dari awal megang Instagramnya Maxi Academy ini, dalam segi pengalaman dalam segi engagement ini kayak gimana nih? Kalau dari engagement ya dulu saya masih ingat sekali gitu, untuk like mungkin dulu itu ada di kayak satuan gitu loh ya, mungkin satuan itu entah 7 ya pokoknya di bawah 10 dan itu pun kalau nggak kayak konten-konten kita sekarang yang ada yang share gitu ke story, bahkan ada yang ajak collab juga dari student-student. Itu nggak ada gitu. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus trial and error gitu ya. Kita coba-coba banyak konten. Aku juga merbaikin konten pilarnya gitu.
Jadi aku riset dulu lah kayak di lapangan ini sebelumnya strateginya seperti apa gitu. Dari konten pilar ini mana aja yang berhasil dan enggak yang bisa dibikin konten lagi untuk strategi kedepannya. Itu pun ya enggak perjalanannya sangat panjang gitu iya, ya. Jadi berulang kali ya. Tidak mudah begitu. Jadi ada tipikal ya itu tadi ya yang aku ngomong, followers itu nggak yang mesti dia itu aktif gitu. Nah kadang juga awalnya dia suka nih sama konten kita, satu konten, tapi konten selanjutnya dia nggak cocok atau apa, akhirnya dia jadi pasif. Nah itu cara kita bangun hubungan ya. Kayak kita cara bangun hubungan sama followers kita itu juga susah gitu. Kalau misalkan kita bikin satu konten yang menurut dia nggak suka, itu juga ada kemungkinan untuk unfollow. Begitu. Ya, betul. Ya, jadi lebih baik kita mungkin kalau dari pengalamanku, mending kalian fokus di engagement aja gitu untuk ngukur keberhasilan konten kalian atau branding kalian. Itu jangan fokus di followers aja, tapi di engagement kayak gitu. Iya, mungkin poinnya adalah lebih ke konsistensi ya. Jadi karena kita kalau misalnya konsisten bangun branding kita di sosial media, itu kan nanti bakal ke-build nih komunitasnya. Jadi kayak followers atau subscribers. Nah, nanti yang bakal nge-follow atau subscribe kita itu juga yang tanda kutip itu kita nge-build niche-nya gitu kan. Kita bikin suatu selera lah tanda kutip yang mereka bakal cocok sama campaign-nya kita gitu. Memang nggak selalu cocok ya. Kita nggak bisa selalu bikin sesuatu yang cocok sama semua orang kan. Makanya itu kita balik lagi ya. Memang itu balik ke niche-nya lagi kayak gitu. Oke, ya kalau misalnya dari pengalaman ya, kalau kita sebagai sosial media kan kita termasuk digital marketing ya, itu kita nggak lepas juga yang namanya A/B testing ya, sama yang Kak Nana sebutin tadi namanya campaign, rencana-rencana, misalnya rencana bulanan, content planning, tema dan lain-lain, itu pasti bakal testing terus itu. Berubah terus, kita nggak bisa kayak matok ini untuk jangka panjang bertahun-tahun, tidak bisa. Ya, tapi balik lagi kita kalau mau punya branding, terutama di sosial media, kita tetap harus punya satu karakteristik yang tanda kutip ya memang kalau kalian bisa kreatif lah, kalian kok mau dipandang beda dari yang lain, mungkin kalian bisa bikin yang beda. Tapi kalau misalnya memang enggak, ya at least kalian bisa bikin satu karakter yang melekat gitulah di brandingannya kalian kayak gitu kan. Jadi misalnya nih ini saya bikin sosial media, bikin kontennya lucu tuh. Nah, kalau lucu ya udah kan, mau bentuk lucunya apa aja kan terserah. Nah, tapi kan karakteristiknya adalah ya pasti lucu gitu loh. Lucu dan apa misalnya elemen yang lain kayak gitu. Kayak gitu. Dan ya mungkin balik lagi ke harus sabar-sabar ya sebagai orang-orang yang nge-branding ya, terutama juga pemula, jangan mudah menyerah buat bikin branding di sosial media karena konsistensi itu sangat penting. At least kalau memang kita sering nggak laku tanda kutipnya ya maksudnya kita pengalaman sendiri ya. Saya sendiri juga kalau bikin campaign kadang atau bikin satu content plan dan sebagainya, itu kadang juga ada yang nggak laku. Nah, itu juga harus muter otak lagi gimana caranya biar dapat engagement yang lebih gitu. Jangan menyerah, guys. Jadi ya mungkin balik lagi ke video kita yang minggu lalu udah tayang ya. Makanya kayak build sosial media itu memang harus dari dasarnya. Jadi kayak kalian kok bikin rumah, kayak bikin fondasinya dulu. Nah, apa aja dan sebagainya. Memang awalnya pasti bakal sepi. Ya kalau mau cepet bisa buzzer. Tidak halal. Nah, bisa buzzer. Tapi kira-kira kalau menurut Kak Nana, buzzer itu ampuh nggak buat naikin? Ampuh ya. Banget. Gitu. Lebih ke buzzer itu kayaknya lebih ampuhnya itu kalau ke engagement kan, bakal lebih muncul di banyak orang gitu ya. Iya, tapi kalau untuk orang awam gitu ya, mungkin ngeliatnya
mereka kan nggak bisa ngelihat ini Iya. buzzer atau enggak. Tapi kalau untuk orang-orang seperti kita Iya, gitu ya, kita- kalau misalkan orang-orang yang udah ngerti banget soal Iya. branding itu pasti mereka tahu apa bahkan bisa membedakan gitu loh. Ini buzzer atau bukan. Atau organik gitu ya. Atau organik, benar-benar organik. Ya Gitu. banyak kan yang baru Banyak bikin akun-akun yang kayak mati baru gitu ya. iya, apalagi ini ada yang akun baru bikin kemarin followersnya tiba-tiba udah 500.000 Langsung. gitu. Nah, itu. Langsung ribuan gitu kan. Itu kan kayak ini udah pasti buzzer. Apalagi kalau kita tahu juga ada beberapa website yang bisa nge-track Benar. kayak growingnya Iya, dan sosial media. apa ya, buzzer itu aku tuh pengalaman ya, aku juga pernah pakai buzzer gitu dulu waktu magang, dan itu untuk saat aku analisis di Meta Business itu nggak kebaca gitu. Jadi nggak kebaca, justru itu kayak ngerusak algoritma aku, jadi aku nggak bisa nge-track siapa followers yang baru, bener-bener organik gitu loh. Jadi per bulan itu kayak aku nggak bisa nge-track ini kalau report bagaimana ini gitu loh untuk Betul. like juga. Jadi aku kayak nggak bisa membedakan gitu loh antar cara pengukuran keberhasilan dari campaign atau suatu branding yang sudah aku kerjain itu malah nggak bisa terukur gitu loh. Perhitungannya jadi wes beda. Iya. Ya ada plus minusnya lah. Mungkin kalau untuk boosting awal-awal atau beberapa konten aja mungkin ampuh ya, biar misalnya kita Iya, bikin sebenarnya itu juga ngaruh sih ya untuk kita bikin konten yang bagus banget nih, misalnya kita bikin konten iklan atau apa yang ada tanda kutip ada budget marketingnya lah. Iya. Nah, terus kita buzzerin. Nah, itu nggak apa-apa. Biar apa? Karena biar menarik followers menarik engagement yang banyak gitu kalau lah. akun baru emang sangat butuh Iya, sangat butuh banget ya. gitu. Kesimpulan ya, berarti kira-kira engagement atau followers dulu, Yaitu jadi kita engagement. pilihnya engagement. Gitu. Jadi kayak engagement itu kalau dibilang itu kayak apa ya? Apa ya? Ya itu kayak salah satu investasi yang Oh beranak iya, gitu. betul, ya, kayak investasi, betul. Investasi tapi keuntungannya double gitu, dan jangkanya itu panjang Ya, gitu. Ya kayak kita bangun relasi sama orang langsung gitu, cuman ini kan lebih ke digital gitu ya. Ya itu tadi jangkanya pasti Iya. orang bakal trust terus, kayak percaya sama kita, daripada kayak cuman sekedar follow terus tapi mereka nggak aware ya kan sama konten-konten. ya kayaknya lebih ke kredibilitas ya. Kita kalau misalnya lihat ada konten yang sangat banyak viewersnya, misalnya sangat banyak viewersnya dan banyak yang komen, itu kan pasti kita lebih Aware sama yang itu. iya, lebih aware kan, kita Daripada- lebih kayak oh kok bisa ya kontennya, kok kayak lebih Kan ada interaksinya. engaging gitu loh, kayak lebih berminat gitu loh buat nonton dan kepoin akunnya kayak gitu kan, daripada yang kayak ini cuman sekedar banyak aja followersnya tapi Betul. engagementnya sangat rendah. Jadi kalau misalnya dari followers itu adalah lebih ke bonus dari engagementnya kita gitu ya. Nah kalau bisa followers ini juga adalah komunitas yang organik. Kenapa? Sebenarnya mending organik daripada buzzer gitu ya, daripada kita tanda kutip kalau kebanyakan di e-commerce juga beli followers dan lain-lain. Nah, kenapa lebih baik organik? Nah, itu karena pertama juga ngerusak dan yang udah Kak Nana sebutin tadi. Nah, mungkin selanjutnya adalah kita buat mengenali tanda kutip itu buat berinteraksi sama mereka itu juga susah gitu ya. Kalau misalnya tanda kutip komunitas kita itu kayak komunitas yang bisa dibilang tuh ya pasif dan juga kayak orang-orangan kayak bohong-bohongan gitu nggak sih? Nah iya, komunitasnya itu kayak bodong gitu kan. Lebih baik kayak organik aja. Kalau misalnya organik dan real, nah itu kan kita buat ngajak interaksinya itu kan lebih bisa lebih mudah lah tanda kutip Dan kita. bermanfaat gitu. lebih bermanfaat buat orang lain, memang tanda kutip nggak dibuat-buat lah ya. Bener. Kayak gitu. Oke, mungkin
segitu aja sih konten dari untuk konten upskilling yang ke-6 di hari ini, engagement atau followers. Jadi kalau menurut kalian lebih penting mana ya setelah melihat sesi diskusi kita gitu, kalian bisa langsung komen saja di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kayak gitu. Oke, Maxians, terima kasih. Maxi Academy, salam magang maksimal.